Penyebaran COVID-19 benar-benar membuat ekonomi dunia, termasuk Indonesia, terhantam di tahun ini. Bahkan pada kuartal 2 2020 dapat dikatakan perekonomian Indonesia berada dalam tekanan yang paling berat, dihantam ganasnya pandemi. Apakah Indonesia akan masuk dalam jurang resesi begitu? Selengkapnya akan saya ulas dalam Janji Sri Mulyani, Indonesia tidak resesi. Ini bisa kita lihat di sini, Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu mempublikasikan terkait proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 yang akan mengalami kontraksi tajam, yakni minus 3,1%. Nah, di sini juga dengan proyeksi di angka tersebut juga dapat diartikan bahwa akan ada penurunan yang cukup dalam. Karena bila melihat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2020 masih tumbuh 2,97%. Dalam hal ini Sri Mulyani menilai bahwa angka tersebut ataupun proyeksi yang dirinya sampaikan terkait PDB RI jatuh diakibatkan adanya pandemi COVID-19 yang diikuti dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah. Nah, adanya hal tersebut jelas berdampak pada terhentinya hampir seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia, apalagi kasus COVID-19 dan kebijakan PSBB terjadi di daerah dengan kontribusi PDB yang besar seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Atas kondisi ini pula nampaknya Indonesia akan melalui jalan yang terjal begitu dalam membawa pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 pada zona positif. Selain itu, kinerja perekonomian yang negatif sekaligus membuat langkah Indonesia menjadi semakin berat dengan melihat realisasi kinerja ekspor impor begitu kinerja perekonomian yang mengalami penurunan yang tajam. Meski di sisi lain terjadi surplus neraca perdagangan sebesar 2,09 miliar dolar Amerika Serikat. Dari segi impor bahan baku juga mengalami penurunan hingga 43,03% begitu secara year on year. Begitu juga impor barang modal yang mengalami penurunan tajam hingga 40% secara year on year. Dengan adanya penurunan impor ini bukannya membuat Indonesia jadi punya prestasi begitu kurangi impor. Namun justru kondisi ini mengindikasikan adanya kemerosotan yang tajam pula dari kinerja di sektor industri manufaktur. Melihat data yang kurang menggembirakan ini, gitu, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pemerintah masih berpegang pada proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun di kisaran minus 0,4% hingga 2,3%. Angka tersebut juga diyakini akan membawa Indonesia melangkah pergi dari jurang resesi. Tapi sebetulnya apa sih resesi? Nah, resesi adalah suatu kondisi di mana angka PDB suatu negara tumbuh negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Meski Indonesia sendiri diprediksi mengalami tekanan yang cukup kuat di kuartal 2 2020, Sri Mulyani optimis bahwa kondisi perekonomian dapat mulai pulih begitu di kuartal 3 2020 dan lebih meningkat lagi di kuartal 4 2020. Juga optimisme begitu yang dipunyai oleh Sri Mulyani pun disambut baik oleh para pelaku pasar. Banyak pelaku pasar yang menilai ekonomi Indonesia tidak separah negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Bahkan seusai Sri Mulyani memberikan pernyataan terkait optimisme soal Indonesia tidak akan terkena resesi di perdagangan bursa saham 16 Juni 2020, begitu IHSG sempat melesat atau menguat sebanyak 3%. Oh, hebat juga kan? Lantas seperti apakah kondisi PDB di negara-negara Asia? Apakah juga sama nasibnya berusaha bertahan agar tak masuk jurang resesi? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, di sini juga terlihat data ataupun proyeksi dari Bloomberg Economy Growth Forecast. Begitu dapat dilihat di sini memang di sini grafik yang berwarna ungu ini memang menandakan adalah angka Q1 2020. Memang di sini dilihat Cina mengalami penurunan begitu hingga minus 6,8% di Q1 2020 dan juga diproyeksikan begitu di garis yang warna merah ini diproyeksikan akan adanya peningkatan di 1,2% angka PDB-nya. Selanjutnya dari India begitu India juga akan diproyeksikan tumbuh negatif cukup dalam, jadi di angka minus 12,4% di kuartal 2 2020. Dan selanjutnya juga ada Singapura yang juga masih diproyeksikan negatif begitu di kuartal 2 2020, di besarannya minus 6,8%. Lalu juga Malaysia minus 8,0% proyeksinya di kuartal 2 2020 dan juga yang terakhir adalah Indonesia yang diproyeksikan akan mengalami penurunan hingga minus 3,1%. Dan di sini juga melihat angka proyeksinya negara India menjadi negara yang diproyeksikan akan terjun lebih dalam kondisi pertumbuhan ekonominya begitu hingga 12,4% dan pada kuartal 2
2020. Dan juga ada apa dengan India? Ya, ekonomi India memang diperkirakan oleh sejumlah pihak begitu bergerak melambat di 2 tahun terakhir. Hal ini juga dibuktikan dengan data PDB-nya atau PDB India yang semakin turun dari segi konsumsi dan juga investasi. Kondisi tersebut juga diperparah dengan banyaknya masyarakat India yang terpapar COVID-19. Bahkan India juga menempati urutan keempat negara dengan jumlah terbanyak kasus positif COVID-19 di dunia. Hal lain yang juga membuat ekonomi India begitu jatuh, yakni sikap Perdana Menteri India Narendra Modi yang masih mempertahankan lockdown-nya guna menekan penyebaran COVID-19 di negaranya, sekaligus membuat aktivitas perekonomian juga ikut terhenti. Bagaimana dengan Indonesia? Apa saja langkah yang dilakukan guna menghindari jurang resesi? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini guna melakukan langkah-langkah strategis dalam penanganan COVID-19 di Indonesia begitu, sekaligus sebagai langkah program pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan insentif kepada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, pemerintah juga menaikkan anggaran penanganan senilai 272,1 triliun rupiah sehingga apabila ditotal menjadi 677,2 triliun rupiah. Anggaran tersebut dari sebelumnya 405,1 triliun rupiah dan perubahan tersebut juga nantinya akan masuk pada revisi begitu Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2020. Kenaikan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk berbagai sektor. Yang pertama adalah sektor kesehatan. Nah, di sini sektor kesehatan di masa pandemi ini memang menjadi sektor yang paling penting untuk diberikan anggaran yang lebih. Mengingat dalam kondisi pandemi, masyarakat juga sangat berharap bantuan medis yang maksimal dalam penanganan virus corona ini. Tak tanggung-tanggung, sektor kesehatan mendapat dukungan dana dari APBN sebesar 87,55 triliun rupiah yang ditujukan untuk tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, serta insentif pajak di sektor kesehatan. Lalu apa langkah selanjutnya? Nah, langkah kedua ini yang dilakukan pemerintah yakni memberikan dukungan dana untuk program jaring pengaman sosial. Begitu nih di langkah keduanya ini. Dan juga sejumlah program yang digunakan untuk perlindungan sosial akibat COVID-19 mendapat anggaran sebesar 203,9 triliun rupiah. Dan yang terakhir, anggaran juga digunakan untuk dukungan bagi sektor UMKM di sini. Dan juga dukungan dana UMKM sendiri mencapai 123,46 triliun rupiah. Hal ini juga mengingat sektor UMKM menjadi sektor yang terdampak cukup parah di masa pandemi. Maka dari itu pemerintah berikan insentif guna menggerakkan kembali aktivitas ekonomi dari sektor UMKM. Dan juga atas presentasi ini dapat kita simpulkan bahwa rasa optimisme memang harus selalu dibangun dalam menghadapi kondisi yang sangat volatile ini. Dalam hal ini pemerintah juga tak bisa berjalan sendiri. Tanpa dukungan dari seluruh aspek masyarakat, kemungkinan seluruh program yang digagas oleh pemerintah juga akan nihil hasilnya.